Assalamualaikum Ananda Sholih dan Sholeha. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa sholat duha, sholat 5 waktu, dan stay at home, tetap di rumah aja ya. Tidak ada yang keluar rumah kalau tidak mendesak. Dan tetap semangat menjalankan puasanya hari ini. Ananda Sholih dan Sholeha, hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman. Ananda tahu tidak apa itu bersatu? Apa itu keberagaman? Ya, betul. Keberagaman adalah berbagai karakteristik seseorang yang ada di sekitar lingkungan kita. Sedangkan bersatu adalah berkumpulnya orang atau masyarakat untuk membentuk suatu perkumpulan. Jadi, yang dimaksud bersatu dalam keberagaman itu sendiri adalah berkumpulnya orang atau masyarakat meskipun banyak perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ananda Sholih dan Sholeha, keberagaman itu banyak jenisnya, antara lain yaitu keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman jenis kelamin, keberagaman kegemaran, keberagaman sifat, dan lain-lain. Walaupun ada banyak keberagaman, kita harus saling menghargai, menghormati, bersatu, dan hidup rukun supaya tidak terjadi permusuhan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang keberagaman di lingkungan bermain. Coba perhatikan gambar berikut. Berikut terlihat si Fatimah lagi bermain dengan teman-temannya. Fatimah beragama Islam, sedangkan temannya ada yang beragama Kristen. Tetapi Fatimah dan teman-temannya tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Mereka saling menghormati dan saling menghargai. Dari gambar tersebut, mereka terlihat rukun, tidak ada pertengkaran ketika mereka bermain. Selanjutnya yaitu contoh keberagaman di sekolah. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah Fatimah dan juga si Susi. Fatimah dan Susi berkunjung ke perpustakaan sekolah. Terlihat si Fatimah membaca buku Aku Suka Membaca, sedangkan Susi membaca buku tentang hobi. Kegemaran mereka berdua berbeda, tetapi mereka berdua tetap saling menghargai dan menghormati. Mereka tetap terlihat rukun, tetap terlihat gembira ketika membaca buku bersama-sama di perpustakaan. Selanjutnya, Ustazah Alfi akan menjelaskan tentang keberagaman dalam keluarga. Coba perhatikan kembali gambar berikut. Ini adalah gambar Udin dan anggota keluarganya sedang membersihkan rumah. Udin dan keluarganya itu berbeda antara lain jenis kelamin dan umurnya. Tetapi walaupun berbeda, mereka tetap bersatu, tidak saling bermusuhan dalam bekerja sama. Itulah contoh wujud bekerja sama dalam keberagaman di rumah. Yang terakhir, Ustazah Alfi akan menjelaskan tentang keberagaman di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam lingkungan masyarakat dapat terlihat dari gambar kerja bakti berikut. Fatimah dan keluarga berasal dari suku Jawa. Pak Doni berasal dari Ambon,
sedangkan Pak Yudi berasal dari Madura. Mereka tetap saling menghargai dan menghormati ketika bekerja sama. Ada yang menyapu, ada yang mengambil rumput, dan ada pula yang membuang sampah. Mereka tidak ada yang bertengkar. Mereka tetap melakukan kerjasama dengan baik. Mereka saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tentang keberagaman. Ada keberagaman di sekolah, keberagaman di lingkungan bermain, keberagaman di lingkungan keluarga, dan keberagaman di lingkungan masyarakat. Sekarang, bagaimana sikap kita menjaga persatuan dalam keberagaman? Yang pertama adalah kita harus jujur antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah meskipun berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, tidak menghina. Misal, ada teman yang berbeda suku dengan kita. 4. Tidak boleh pilih-pilih teman saat bermain, karena semua teman itu sama. Dan yang kelima adalah menolong jika teman membutuhkan bantuan kita. Ananda Sholih dan Sholihah, hidup rukun adalah dambaan setiap orang yang terlahir ke dunia. Orang yang tidak bisa merasakan hidup rukun, maka dirinya tidak akan pernah merasakan nikmat dan bahagianya hidup di dunia. Oleh karena itu, sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk hidup dengan penuh kerukunan. Dalam ajaran agama Islam, bahwa semua manusia itu bersaudara tanpa memandang perbedaan. Hal ini dikemukakan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ananda Sholih dan Sholihah, cukup sekian materi yang Ustazah Alfi sampaikan. Untuk tugasnya adalah pelajari kembali materi bersatu dalam keberagaman pada modul kalian masing-masing ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ustazah Alfi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.